Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu penyakit dislipidemia. Di sini kami akan memberikan pengetahuan tentang apa saja faktor, apa saja dampak, dan bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan dari penyakit dislipidemia. Namun sebelum itu, mari kita mengetahui apa sih itu penyakit dislipidemia. Penyakit dislipidemia adalah suatu kondisi medis di mana ketika terjadi gangguan pada kadar lemak dalam aliran darah. Nah, gangguan ini dapat berupa kadar lemak dalam tubuh yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Kadar lemak yang dimaksud di sini yaitu meningkatnya kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh, kemudian kolesterol total dalam tubuh juga meningkat, dan trigliserida dalam tubuh juga meningkat, dan kadar kolesterol baik atau HDL itu terlalu rendah. Nah, ketika terjadi penyempitan atau penumpukan plak lemak dalam aliran darah tersebut dapat tersumbat, dan di sini dapat mencegah aliran darah mengalir ke seluruh tubuh, dan di sini dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke ataupun kolesterol. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui apa saja sih faktor risiko dan penyebab dari penyakit dislipidemia ini. Nah, penyebabnya ada berbagai macam. Di antaranya ada faktor primer, yaitu faktor genetik seseorang. Jadi faktor ini dipengaruhi dari keturunan seseorang. Kemudian ada faktor risiko sekunder, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan dan gaya hidupnya. Di dalamnya ada faktor obesitas dan sindrom metabolik. Jadi seseorang yang memiliki berat badan yang berlebih atau di atas kadar IMT seseorang, maka dia memiliki faktor risiko terkena penyakit dislipidemia yang lebih tinggi. Kemudian ada penyebab pola makan yang tidak sehat. Tentunya pola makan yang tidak sehat juga mempengaruhi penyakit dislipidemia karena mereka tidak memperhatikan bagaimana pola makan mereka. Contohnya dia sering mengonsumsi lemak yang tinggi, kemudian kurang mengonsumsi sayur-sayuran sehingga dia kekurangan serat dalam tubuhnya. Kemudian kurang aktivitas fisik. Nah, ketika seseorang kurang melakukan aktivitas fisik, maka kalori dalam tubuh juga kalorinya tidak seimbang antara kalori yang masuk dan kalori yang dibakar. Kemudian ada kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Faktor selanjutnya yaitu faktor usia dan jenis kelamin. Nah, mengapa faktor usia? Karena seiring bertambahnya usia seseorang, maka metabolisme pada lipid itu akan melambat. Kemudian fungsi hati pada seseorang itu menurun sehingga risiko penyakit dislipidemia akan meningkat. Kemudian ada faktor jenis kelamin. Nah, perlu kita ketahui bahwa wanita sebelum menopause atau sebelum berhenti siklus haidnya, maka mereka cenderung memiliki HDL yang lebih tinggi dibanding pria karena efek protektif estrogen. Nah, jadi ketika seorang wanita telah berhenti masa haidnya, maka HDL dalam tubuhnya itu akan menurun sehingga risiko dislipidemia juga akan meningkat. Kemudian dapat pula disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti seseorang yang memiliki penyakit diabetes mellitus, penyakit hati kronis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi selanjutnya yaitu tentang patofisiologi dislipidemia. Jadi menurut saya dislipidemia berawal dari gangguan metabolisme lipid yang sering ditemukan pada orang dengan obesitas sentral ataupun resistensi insulin. Nah, pada hati yang menghasilkan partikel VLDL berlebihan sehingga kadar trigliserida meningkat. Jadi enzim pemecah lemak bekerja lebih lambat sehingga partikel kayak trigliserida makin sulit dibersihkan. Sehingga akibatnya terbentuklah LDL kecil dan padat yang mudah menempel dan teroksidasi pada dinding pembuluh darah sehingga memicu peradangan dan pembentukan plak aterosklerosis. Di saat yang sama, kadar HDL yang berfungsi mengangkut kolesterol balik ke hati justru menurun. Jadi kombinasi ini
meningkatkan trigliserida, munculnya small denses, LDL, dan turunnya HDL. Inilah yang menjadikan profil lipid sangat aterogenik dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta pembuluh darah atau biasa disebut dengan penyakit kardiovaskular. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak dislipidemia. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, yaitu penumpukan lemak dalam pembuluh darah. Dislipidemia itu kondisi ketika kadar lemak dalam darah tidak seimbang dan biasanya kolesterol jahat atau LDL-nya tinggi, sementara kolesterol baik atau HDL malah rendah. Lemak-lemak ini bisa menempel di dinding pembuluh darah dan lama-lama membentuk plak. Masalahnya, banyak orang yang tidak sadar bahwa gejalanya itu tidak selalu terasa di awal. Dampak selanjutnya tuh bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu resiko serangan jantung. Kalau plak terus menempel, pembuluh darah bisa menyempit. Akibatnya, darah yang harusnya mengalir lancar ke jantung jadi terhambat. Ini biasa memicu nyeri dada, sesak nafas, sampai serangan jantung. Jadi, meskipun kelihatannya biasa saja, dislipidemia bisa jadi awal dari penyakit jantung yang serius. Adapun dampak selanjutnya yaitu penyumbatan pembuluh otak dan stroke. Dan tidak semua itu jantung, sumbatan lemak juga bisa terjadi di pembuluh darah otak. Walaupun aliran darah ke otak terganggu, resiko stroke jadi lebih tinggi. Serangan stroke bisa bikin kelumpuhan, kesulitan berbicara yang jelas, atau bahkan kehilangan fungsi tubuh secara permanen. Adapun dampak selanjutnya yaitu pankreatitis akibat trigliseridanya yang tinggi. Walaupun trigliseridanya dalam darah terlalu tinggi, tubuh juga bisa mengalami pankreatitis atau radang pankreas, dan gejalanya itu biasa berupa nyeri perut hebat, mual, dan muntah. Kondisi ini termasuk darurat medis dan bisa mengancam nyawa walau tidak cepat ditangani oleh tenaga kesehatan. Yang terakhir yaitu dampak penurunan kualitas hidup penderita dislipidemia. Dampaknya bukan cuma gangguan organ, dislipidemia juga bisa nurunin kualitas hidup. Orang jadi tidak gampang capek, aktivitas terbatas, harus minum obat jangka panjang, dan biaya pengobatannya tuh meningkat. Walau sudah terjadi komplikasi, produktivitas bisa turun dan aktivitas sehari-hari juga jadi terganggu. Baik, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 702021241113. Baik, di sini saya akan menjelaskan upaya pencegahan dislipidemia. Jadi yang pertama, pola makan sehat. Kurangi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, makanan cepat saji, dan daging berolah. Batasi dulu asupan gula sederhana yang bisa meningkatkan kadar trigliserida. Sebaiknya perbanyak serat dari sayuran, buah, dan biji-bijian untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Dan jangan lupa gunakan sumber lemak sehat seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Nah, yang kedua, aktivitas fisik teratur. Olahraga aerobi seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang minimal 150 menit per minggu. Terbukti menurunkan kolesterol baik atau HDL, sekaligus menurunkan trigliserida dan LDL. Selain itu, olahraga juga membantu menjaga berat badan tetap ideal. Yang ketiga, kendalikan berat badan. Obesitas adalah faktor risiko utama dislipidemia. Menurunkan berat badan 5-10% saja sudah cukup untuk menurunkan trigliserida dan meningkatkan HDL. Yang keempat, hindari rokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Rokok terbukti menurunkan kadar HDL, sedangkan alkohol berlebihan meningkatkan trigliserida. Menghentikan kebiasaan ini sangat penting untuk pencegahan. Yang kelima, lakukan pemeriksaan rutin. Screening COVID lipid perlu dilakukan secara berkala, terutama bagi yang punya riwayat keluarga penyakit jantung, obesitas, diabetes, atau hipertensi. Deteksi dini memungkinkan pencegahan lebih cepat muncul komplikasi. Yang keenam, kelola stres
kamu tahu, kadar kolesterol jahat yang tinggi dalam darah bisa diam-diam merusak tubuh kita. Kondisi ini disebut dengan dislipidemia. Jika dibiarkan, dampaknya sangat fatal. Untungnya ada 2 cara penting untuk menanggulanginya, yaitu intervensi secara spesifik dan intervensi secara sensitif. Penasaran apa itu? Yuk kita simak bersama-sama. Upaya penanggulangan dislipidemia yang pertama yaitu intervensi spesifik. Intervensi spesifik yaitu tindakan langsung untuk memperbaiki kadar lipid dalam darah. Contohnya penggunaan obat-obatan seperti statin, fibrat atau ezetimibe. Kemudian suplemen zat gizi seperti asam lemak omega 3, niacin dan fitosterol. Kemudian pemeriksaan rutin kadar lipid darah, terutama bagi yang berisiko tinggi, misalnya penderita obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, atau yang memiliki riwayat keluarga penyakit jantung. Nah, langkah ini itu membantu menurunkan kadar LDL, HDL, maupun trigliserida dalam tubuh. Yang kedua, intervensi sensitif. Nah, intervensi sensitif ini menekankan pada perubahan gaya hidup dan lingkungan sosial, antara lain yaitu mengatur pola makan sehat dengan banyak mengonsumsi buah, sayur-sayuran, ikan, kacang-kacangan, dan mengurangi lemak jenuh, lemak trans, garam, serta gula berlebih. Kemudian melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu untuk menjaga berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperbaiki profil lipid. Kemudian menghindari kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol yang banyak, serta membiasakan pola hidup sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan sinergi intervensi spesifik dan sensitif, dislipidemia bisa dikendalikan. Hasilnya, risiko penyakit jantung, stroke, maupun aterosklerosis dapat berkurang dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Jadi, mari kita mulai sekarang, terapkan pola makan seimbang, rajin bergerak, dan lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Hidup sehat, jantung kuat. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid, dan makanlah serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa Islam mengajarkan kita untuk menjaga penampilan sekaligus mengatur pola makan dan minum dengan bijak, tanpa berlebih-lebihan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2380. Dari hadis ini kita diajarkan pentingnya menjaga keseimbangan makan, minum dengan bijak agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Salah satunya penyakit yang dapat ditimbulkan akibat makanan berlebihan adalah yaitu dislipidemia, yaitu gangguan kadar lemak dalam darah yang dapat memicu penyakit jantung dan stroke. Jadi, mari kita jadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup, menjaga pola makan, menjaga sifat berlebihan, serta mencegah penyakit berbahaya seperti yang dikatakan dislipidemia. Ayat dan hadis ini menegaskan pentingnya pola makan yang seimbang. Jika kita berlebihan, risiko penyakit meningkat, salah satunya dislipidemia, yaitu kondisi gangguan lemak darah yang dapat memicu penyakit jantung dan stroke. Dengan mengikuti ajaran Islam, maka secukupnya tidak berlebihan dan menjaga keseimbangan. Kita bukan hanya melaksanakan sunnah, tetapi juga melindungi tubuh dari penyakit yang berbahaya yang seperti yang dijelaskan tadi, yaitu dislipidemia.